Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia. Saya mengajar di SD Negeri 132, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini, saya menjadi salah satu mahasiswa Pendidikan Profesi Guru BITS 2 tahun 2024 di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Saat ini, hari Jumat 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dengan materi ketika kehidupan telah berhenti di kelas 5 SD Negeri 132 Palembang. Untuk lebih jelasnya, berikut video mengajar saya di kelas. Selamat menyaksikan. Jika ada kesalahan dan ketidakhati-hatian dalam kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Untuk berdoa dan dilanjutkan dengan pembacaan surat-surat pendek akan dipimpin oleh teman kita Anindita. Silakan Anindita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab,
fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Anindita, silakan duduk kembali. Ya. Anak-anak sekalian, demi menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Republik Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh teman kita Inaya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih Inaya. Ya, anak-anak, baiklah Ibu akan membacakan daftar hadir terlebih dahulu ya. Kadek Inaya Kori, Inaya Arapa hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Farid dan Rosita. Oke ya, yang tidak hadir hari ini adalah Farid dan Rosita. Kemana mereka, anak-anak? Farid sakit, oke. Rosita sakit juga, ya. Oke ya, jadi hari ini yang tidak hadir adalah 2 orang, yaitu Farid dan Rosita. Mudah-mudahan mereka segera diberikan kesembuhan dan kesehatan untuk dapat bergabung kembali bersama kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi kita pada hari ini, Ibu akan bertanya dulu mengenai pembelajaran kita yang minggu lalu, ya. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan contoh dari hidup rukun. Ya, silakan Azkia. Ya, jawabannya adalah contoh hidup rukun: menyayangi, menghargai, saling menghormati, dan tidak bertengkar, seperti itu. Oke, inilah artinya anak-anak sudah memahami pembelajaran kita yang minggu lalu tentang hidup damai. Nah, anak-anak, kalau ada gempa bumi, longsor, kebakaran, kematian, itu termasuk contoh dari apa? Tanda-tanda kiamat. Ya, baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita bab ke-7 dengan judul Ketika Dunia Berhenti, ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, mari kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Anak dilihat ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda kecil dan besar hari kiamat sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, menguraikan tahapan-tahapan setelah kehidupan berakhir seperti alam barzah, hari kebangkitan, hisab, mizan, syirat,
juga surga dan neraka. Dan yang ketiga, menggambarkan pentingnya mempersiapkan diri kita untuk kehidupan setelah mati melalui amal soleh. Nah, anak-anak sekalian, mari kita sama-sama saksikan video pembelajaran kita pada hari ini ya. Allah wabarakatuh, anak-anak semua yang kami cintai. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua akan belajar tentang di akhir, di mana pelajaran ini khusus untuk kelas 5 bab ke-7 atau bab kedua di semester 2 ini. Anak-anakku semua yang kami cintai, kita ketahui bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia itu mengalami 5 proses alam, keberadaan alam. Yang pertama yaitu adalah alam ruh. Jadi sebelum manusia lahir, Allah sudah dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih hari kiamat itu? Apa sih hari akhir? Hari kiamat itu sama dengan hari akhir, yaitu hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Jadi semua yang ada di dunia ini, termasuk hewan, tumbuhan, manusia, atau kiamat kecil, yaitu matinya seseorang atau rusaknya sebagian alam, seperti ketika terjadi bencana alam, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, itu adalah termasuk kiamat kubro atau kiamat kecil, di mana banyak sekali riba, yaitu memberikan kelebihan dalam hutang piutang atau sebagainya, itu riba. Yang berikutnya, anak yang durhaka kepada kedua orang tua, akan muncul hewan yang dapat berbicara, munculnya Tuhan atau awan debu asap di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur barat. Keempat, berusaha menjadi lebih baik dan istiqomah. Dan kelima, menunjukkan perilaku terpuji. Semoga kita semua dapat hikmah dari beriman pada hari akhir ini. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang video yang kalian tonton tadi, yaitu beriman kepada hari akhir. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih pengertian iman kepada hari akhir. Tadi di video pembelajaran sudah dijelaskan, termasuk rukun iman keberapakah? Percaya kepada hari akhir. Rukun iman kelima. Ya, jadi tadi termasuk rukun iman yang kelima. Nah, pengertian hari akhir adalah hari-hari terakhir kehidupan manusia dan makhluk hidup di dunia yang harus kita percayai kebenarannya. Ya, karena tumbuhan, hewan, termasuk kita manusia, ketika hari akhir itu tiba atau kiamat itu tiba, kita semua akan mati, tidak ada yang tersisa. Jadi sesuatu yang mati itu, sesuatu yang hidup pasti akan mati. Jadi itu, kita harus percaya. Kalau kita tidak percaya berarti rukun iman kita berkurang. Ya, salah satu dari yang 6 itu kalau tidak kita percaya berarti kita kurang ya rukun iman kita. Selanjutnya, nah ada ayat atau surat yang menerangkan tentang hari kiamat. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala berikut ini. Terdapat dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5 yang menerangkan terjadinya hari kiamat. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth
wa takunul jibalu kal'ihmil mawfush. Yang artinya apa? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Itu pasti kalau sudah larang bertebangan ngumpul di satu titik, yaitu di Lampung, itu dia pasti banyak. Nah, seperti itu terjadinya hari kiamat. Dan apalagi watakunul jibal, bagian saja. Contoh misalnya di daerah Gandos kebakaran, nah cuman Gandos saja. Ya, banjir di Sukarami, cuman di Sukarami saja menghantam semua yang ada di dekatnya. Nah, itu tsunami, kebakaran, longsor, itu adalah kiamat sugro. Selanjutnya yaitu kiamat kubro. Asal katanya dari kabir, akbar, artinya besar. Ya, kiamat besar. Nah, kiamat besar itu apa? Hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali, semuanya. Ya, terus seperti namanya gerhana matahari itu. Kita saja kalau terjadinya gerhana matahari takut kira-kira balik lagi atau tidak. Ya, gerhana matahari itu semuanya gelap. Ya, anak-anak, dalam agama kita, agama Islam, kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Kalau tadi kita lihat di video kita, yang pertama adalah alam barzah. Apa itu alam barzah artinya? Alam kubur. Ya, alam kubur. Jadi kita itu mati semua. Terusnya dia disebut juga dengan yaumul ba'ats. Ya, sebesar apapun kebaikan yang kita tanam, itulah akan dipintai pertanggung. Begitu juga sebesar apapun keburukan yang kita tanam, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya ada. Bagi kita yang mengerjakan amal baik dan amal buruk, nah, yang pertama balasan amal baik, berbahagialah bagi kita orang-orang atau manusia yang beriman kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya, karena mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal dan bahagia, sejahtera dengan penuh kenikmatan di dalam surga. Semua. Selanjutnya, fungsi beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir akan memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Anak, sampai di sini materi kita. Ada pertanyaan tentang hari akhir? Ada? Sudah paham? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Sudah? Oke, baiklah anak-anak. Jika sudah, hari ini ya ibu akan memberikan anak-anak tugas atau membagikan anak-anak LKPD secara berkelompok. Karena kelompoknya sudah ibu bagi menjadi 5 kelompok. Nanti ibu akan bagikan masing-masing anak, masing-masing kelompok itu LKPD-nya. Ya baiklah, ibu akan membagikan tugas kalian atau LKPD-nya pada hari ini ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ini ada 2 ya anak-anak, akan ibu bagikan acak di kelompok masing-masing, yaitu yang pertama menjodohkan gambar dengan kata dan juga menyusun Quran surat Al-Qari'ah 1 sampai 5. Ya, ini nanti ini dikerjakan bersama-sama, tidak boleh sendiri karena ini adalah kerja kelompok, harus kompak. Ya, ada sudah semua, sudah ibu persiapkan. Ini adalah LKPD yang sudah ibu potong-potong ya hasilnya. Sudah ibu potong gambarnya, nanti tinggal anak-anak mengambilnya untuk dikerjakan bersama-sama dan ditempel di stropon yang sudah ibu persiapkan juga ya. Nah, ini. Nah, tinggal nanti anak-anak memilihnya ya. Akan anak-anak dikerjakan tugas yang sudah ibu bagikan tadi. Hati-hati, tidak usah terburu-buru ya, didiskusikan. Kalau masih belum cocok, dicocokkan lagi sampai hasilnya bagus. Nanti setelah itu ibu akan meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan
tugas yang sudah kalian kerjakan. Silakan. Pelan-pelan. Susunnya yang rapi. Ya, nah, kalau kurang ininya boleh minta lagi nanti paku ya. Ini paku. Kira peniti. Ya. Ya. Nah, kesini nomor 3-nya, nomor 4, 5 susunnya yang rapi. Ada lagi siapa yang kesusahan? Oh, paku kurang, oke. Di kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Ya, alhamdulillah kalau begitu hasilnya sudah tampak. Setelah ini Ibu minta anak-anak untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah kalian kerjakan bersama-sama. Ya, maju, sebutkan kelompoknya, kelompok berapa ya? Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, itu disilakan judulnya apa? Ya, saya menjodohkan, mencocokkan gambar dan kata, sebutkan, ya, atau menyusun surat-surat itu dibacakan juga. Nah itu nanti silakan presentasi. Untuk yang pertama Ibu minta dari kelompok 3 terlebih dahulu, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kami. Pertama, Yaumul Ba'ats atau bangkitnya manusia dari kubur. Habis itu Yaumul Mahsyar, berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Ketiga, Yaumul Hisab, dihitungkan amal dan perbuatan. Yaumul Mizan, ditimbang amal baik dan amal buruk. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Benar semuanya? Ya, silakan kelompok 3 beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya Ibu minta dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang surat Al-Qari'ah. Sebelum itu kami akan membacakan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Ya. Bagaimana? Benar urutannya anak-anak? Ya, yang pertama Al-Qari'ah, yang kedua Mal-Qari'ah, yang ketiga wa ma adraka mal-Qari'ah, yang keempat yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, dan yang terakhir yang kelima wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz. Benar ya? Bagaimana benar? Ya, silakan beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduknya kelompok 4. Terima kasih ya. Satu lagi ya. Satu lagi Ibu minta kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nah, jadi kayak gini, menjodohkan gambar dengan kata. Yang pertama itu adalah Yaumul Ba'ats, yaitu matahari sejangka dengan kepala kita, jadi dekatnya. Lalu yang ketiganya, Yaumul
yaitu hari perhitungan. Betul. Oke, segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sesuai dengan hasil kerjanya ya, sudah benar. Baik dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 itu susunannya sudah benar semua, alhamdulillah. Nah, nanti kita setelah ini Ibu minta untuk satu orang merefleksikan hasil kerja kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya, biar nambah semangat kita belajar karena pelajaran kita belum selesai. Ya, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dung dung dung. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, setelah kalian mempresentasikan tugas-tugas kelompok kalian, Ibu minta satu orang untuk merefleksikan atau merangkum hasil kerja kita pada hari ini. Teman-teman, saya akan merefleksikan hasil diskusi kita, yaitu menyusun surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nas sukal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Shadaqallahul azim. Dan yang satunya menjodohkan gambar dengan kata. Yang pertama yaumul ba'as, dan yang kedua yaumul masyar, yang ketiga yaumul hisab, dan yang keempat yaumul mizan. Iya, oke ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, silakan. Sudah merefleksikan diskusi kita pada pagi hari ini ya, yang hasilnya kita bisa mengetahui ya tentang surat yang berhubungan dengan hari kiamat ya, atau hari akhir, yaitu surat apa anak? Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5. Nanti silakan dikumpulkan tugasnya anak-anak sekalian. Setelah ini kita akan evaluasi ya, evaluasi. Silakan anak-anak keluarkan bukunya, dilihat soalnya ke depan. Yang pertama ya, sebutkan 2 tanda-tanda besar hari kiamat. Yang ketiga, apa nama buku catatan amal yang diberikan kepada manusia yang di akhirat? Jelaskan apa yang dimaksud dengan yaumul mizan. Yang keempat, mengapa kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati? Yang kelima, sebutkan 3 amal yang dapat menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Silakan dikerjakan.
Ya, bagaimana anak-anak? Ada kendala? Ya, sudah selesai semuanya? Ya, oke. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan perwakilan kelompoknya, ditutup ya, bukunya ditutup. Silakan nanti perwakilan kelompoknya untuk maju, tidak usah semuanya, biar tidak bergerombolan. Perwakilannya, silakan dikumpulkan. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah melakukan evaluasi bersama-sama dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya. Nah, sebelum Ibu tutup atau akhiri materi kita pada hari ini, Ibu meminta satu orang untuk merefleksikan pembelajaran kita dari awal sampai akhir, ya, biar semuanya paham. Oke ya? Silakan, siapa yang ingin merefleksikan? Oke, Putri Jasmine silakan ke depan. Ya, diperhatikan semuanya apa yang sudah direfleksikan oleh Jasmine. Hari ini kita akan belajar tentang hari kiamat. Hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Nah, kiamat itu tuh terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro sama kiamat kubro. Kiamat sugro itu ialah kiamat kecil, yang misalnya contoh itu meninggalnya seseorang dan rusaknya sebagian alam. Nah, kalau kiamat kubro tuh kiamat besar dan seluruh alam tuh hancur, kata lagi isinya. Nah, tanda-tanda kiamat tuh banyak. Yang dari tanda-tanda kecilnya tuh misalnya banyaknya muncul fitnah, banyaknya bermunculan nabi palsu, perbuatan riba banyak terjadi. Nah, kalau tanda-tanda besar kiamat itu tuh ialah munculnya dukun, turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat, dan lain-lain. Nah, kita tuh ada juga perjalanannya dari mulai kita tuh hari kebangkitan. Setelah itu tuh kita tuh dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu yaumul mahsyar. Setelah itu kita tuh lagi tuh diperhitungkan oleh malaikat Nah, itu tuh disebutnya tuh tidak salah tuh yaumul hisab. Kalau yang keempat itu hari pertimbangan, yaitu yaumul mizan, dan dan kelima tuh ialah yaumul jaza, yaitu itu namanya hari pembalasan. Kalau misalnya kita buat amal baiknya lebih banyak, kita masuk ke surga. Kalau kita amal baiknya lebih banyak, amal buruknya lebih banyak, masuk ke neraka. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Jasmine. Oke. Ya, terima kasih Jasmine, sudah lengkap sekali menjelaskan atau merefleksikan materi kita pada hari ini. Sekali lagi beri aplaus yang cukup kepada Jasmine, ya. Benar ya anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar, tahu ya? Yang artinya kiamat, artinya hari akhir. Akhir-akhir tadi sudah dijelaskan di dalam rukun iman, termasuk rukun iman yang berapa anak-anak? Ya, rukun iman yang kelima, yaitu percaya atau iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Tadi sudah dijelaskan apa arti dari hari akhir, yaitu tentang rusaknya seluruh alam semesta, tidak ada yang tersisa. Intinya sesuatu yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu ya ayatnya, sesuatu yang hidup itu akan mati. Terus juga apalagi? Dukhon, ya. 40 hari, 40 malam dia ada. Jadi ketika siang itu seperti malam. Jadi tidak ada matahari, sama seperti saya yang bilang, yaitu tentang gerhana matahari total, ya. Terus juga Nabi Isa turun, Imam Mahdi ada yang akan melawan orang-orang yang jahat tadi, ya. Terbitnya matahari dari sebelah barat, yang dulunya timur, sekarang sebelah barat. Ada lagi? Nah, itu ya. Terus juga apa sih yang harus kita persiapkan ketika kita akan menuju kematian? Yang pasti amal baik, kebaikan. Berbuat baik itu jangan pernah
ditunda-tunda. Jika bisa sekarang, kenapa harus nunggu esok? Ya, terutama sholat. Karena yang pertama yang akan dihisap atau dihitung adalah kita sholat tidak, baca Quran tidak, itu yang akan pertama kali di dalam kubur, itu yang akan ditanya. Selebihnya nanti. Tadi ada 4 alam yang 5 ya yang akan kita lalui. Kita itu asalnya dari mati, hidup, mati lagi, hidup lagi. Nah, yang terakhir itulah kehidupan disebut dengan yaumul ba'ats, ya, hari kebangkitan. Kita dibangkitkan semua dari nabi yang pertama, dari orang pertama yaitu Nabi Adam sampai dengan siapa orang yang terakhir mati, itu akan dibangkitkan semua. Setelah dibangkitkan kita akan dikumpulkan kembali anak-anak. Namanya yaumul mahsyar atau padang mahsyar. Setelah itu kita baru dihisap, dihitung-hitung, namanya yaumul mizan. Ingat. Setelah itu baru kita yaumul hisab, yaumul mizan, ditimbang-timbang mana berat amal baik dan buruk. Nah, inilah yang harus kita jaga nak sampai kita mati. Karena kematian itu kita tidak tahu. Habis ini bisa kita mati. Ya, habis ini bisa kita mati ya. Tidak tahu, kita ini camat calon mati semua. Nah, tinggal bagaimana kita supaya menjadi orang yang lebih baik. Itu ya. Yang terakhir yaumul jaza, hari pembalasan. Ya, kita akan setelah itu kita akan masuk kemana? Ya, mudah-mudahan kita semuanya masuk ke surganya Allah melalui syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, bagaimana sampai di sini? Masih ada pertanyaan? Ya, insyaallah mudah-mudahan anak-anak paham semua apa yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan materi kita yang selanjutnya. Silakan anak-anak pelajari, pahami dulu materi atau bab ke-8 tentang pelajaran kita yang akan datang. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta Randy untuk memimpin doa penutup. Silakan Randy. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya, silakan, terima kasih Randy. Anak-anak silakan dimasukkan bukunya semuanya, dirapikan mejanya, tempat duduknya ya. Ya, insya Allah kita ketemu kembali di hari yang akan datang pada waktu dan kesempatan yang ada. Ya, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Sudah ini kalian pulang, jangan lupa kalau biasanya dijemput oleh orang tuanya belum datang, tunggu dulu, jangan kemana-mana ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.